Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Raihan. Saya dari 12 TKJB. Saya akan menerangkan tentang metode sniping yang digunakan oleh hacker atau virus gitu. Jadi metode sniping itu adalah aktivitas menguping atau menangkap data yang diterima oleh jaringan kita dalam jaringan. Kegiatan ini dilakukan secara pasif dengan hanya mendengarkan data atau aktif dengan mengalihkan jalur data agar melewati perangkat penyerang. Jadi sniping ini secara logikanya atau menangkap datanya lewat jaringan kita. Jadi mengendap gitu, menangkap jaringan kita secara diam-diam. Jadi perbedaan aktif. Jadi sniping itu ada aktif dan pasif. Jadi terbagi dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Pasif sniping adalah metode mendengarkan lalu lintas jaringan tanpa mengubah alur data. Jadi kita hanya melihat datanya saja, bukan mengubah datanya tersebut. Misalnya menguping pada jaringan WiFi publik yang tidak memiliki enkripsi. Metode ini lebih mudah dilakukan di jaringan yang tidak aman. Sedangkan aktif sniping, metode yang mengubah alur data agar melewati perangkat penyerang sehingga lebih berisiko. Contoh aktif dari sistem itu ada ARP spoofing dalam pembuatan WiFi palsu. Jadi kita membuat WiFi palsu tersebut agar bisa mengambil data dari perangkat yang perangkat korban yang terhubung dalam WiFi palsu kita. Jadi gitu. Jadi secara ini bisa dianggap ilegal atau legal, bisa dalam penggunaannya. Jadi contoh kasus sniping itu mencoba praktik sniping menggunakan software Wireshark. Kita menggunakan Wireshark. Jadi IP server kita itu 192.168.100.5. Nah, IP klien kita 100.10. Jadi kita bedakan antara IP server dan IP kliennya. Jadi ping antara server dan klien juga harus saling terhubung. Nah, jadi maka hasil dari ping antara klien dan server akan terbaca di Wireshark-nya seperti berikut. Kita harus dalam satu jaringan yang sama karena kita akan mengendap apakah misalnya handphone kita sedang membuka apa gitu. Jadi logaritmanya terbuka gitu. Nah, jadi ini adalah data yang kami cari menggunakan WhatsApp non-secure, maka hasilnya akan terbaca, username dan passwordnya akan terbaca oleh Wireshark-nya. Seperti itu. Jadi kita akan prakteknya langsung. Kita akan menggunakan WiFi. Nah, bisa kita lihat, nah, ini adalah bentuk log yang dapat digunakan untuk menangkap data apakah klien tersebut membuka apa gitu. Misalnya youtube.com. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa dunia jaringan itu sangat tidak aman, begitu ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap WiFi publik yang sering kita gunakan, misalnya ya gitulah di dalam taman gitu. Hati-hati. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.